Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Ramadhani, NPM 2024-350 dari kelas S4J. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang normalisasi database. Yang pertama, apa itu normalisasi database? Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas dengan baik. Selanjutnya, tujuan normalisasi database. Tujuan utama dari normalisasi database ada dua, yaitu menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasikan, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem itu ada 3, yaitu 1. Insert anomaly, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, yang artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, delete anomaly, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Berikutnya, tahapan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database ini, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Berikut contoh-contoh dari tahapan normalisasi database. Yang pertama, bentuk tidak normal atau anormalis. Bentuk tidak normal atau anormalis ini merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal ini terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau biasa disebut anomali. Yang kedua, first normal form. First normal form ini mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. 1. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. 2. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya, bentuk normalisasi first normal form ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali dapat diatasi. Yang ketiga, two atau second normalist form. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam first normalisasi form. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi second normal form. 1. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan forage key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key atau tabel tersebut. Yang keempat, tree normal form. Pada tree normal form ini tidak diperkenankan adanya partikel transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive
dependensi ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Berikutnya, BCNF, Boise Cold Normal Form, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3-5 normal form. Memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3 normal form. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3 normal form. Normalisasi data bentuk ini bergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk tabel yang memenuhi bentuk normal Boyce Court ini harus memenuhi 2 kondisi berikut, yaitu tabel harus dalam bentuk normal ketiga, dan untuk ketergantungan apapun A, B, A harus menjadi super K. Selanjutnya, pentingnya normalisasi. 1. Data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Yang ketiga, terjadi kehilangan informasi. Yang keempat, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Yang kelima, timbulnya adanya null value. Yang keenam, kehilangan informasi bisa terjadi bila waktu merancang database atau melakukan proses dekomposisi yang keliru. Yang ketujuh, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah first normalisasi form, second normalisasi form, three normalisasi form, dan BCNF. Selanjutnya, database seperti apa yang bisa dinormalisasikan? Tidak semua database bisa dinormalisasikan, hanya tipe relational database saja yang bisa dinormalisasikan. Banyak vendor database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, dan PostgreSQL. Berikutnya, proses normalisasi. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecahkan menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.